Pandemi COVID-19 dapat menghampiri setiap orang tanpa memandang bulu. Pada pertengahan Juli sampai Agustus ini, banyak jemaat yang terpapar COVID dan akhirnya melakukan isolasi mandiri. Menyikapi hal tersebut, gereja langsung bertindak cepat dengan membentuk tim Satgas COVID yang akan menangani jemaat yang terdampak dan berstatus isoman. Adapun yang dilakukan oleh Satgas COVID gereja adalah memberikan bantuan layanan informasi kepada jemaat isoman, memberikan bantuan tabung oksigen kepada jemaat isoman, memberikan vitamin dan menyediakan makan siang kepada jemaat dan mengantarkan ke rumah mereka masing-masing. Selama 3 minggu ini, gereja dengan rutin melakukan pelayanan tersebut kepada jemaat. Puji Tuhan, minggu ini semua jemaat yang terpapar telah mengalami kesembuhan dan telah beraktivitas kembali. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan jemaat untuk mensupport saudara seiman melalui pelayanan gereja dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala atas doa-doanya untuk jemaat. Dalam kesempatan ini, kami mengajak saudara untuk segera menginformasikan kepada Ketua EF Saudara jika ada jemaat yang terpapar COVID dan berstatus isoman. Dengan berdoa dan saling peduli, kita bisa bersama-sama saling menjaga. Shalom keluarga Eklesia yang saya kasihi di dalam Tuhan. Saya percaya kasih dan kuasa Tuhan senantiasa nyata di dalam kehidupan saudara. Selamat bergabung di dalam ibadah GBI Eklesia. Bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah GBI Eklesia, saya mengajak saudara untuk mendaftarkan diri sebagai anggota jemaat GBI Eklesia. Saya juga mengajak saudara untuk lebih lagi mengalami pertumbuhan rohani di dalam Kristus dengan cara tertanam di dalam sel grup Eklesia Family. Mari buka hati di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya sesuatu yang luar biasa Tuhan sediakan bagi yang percaya. Arahkan imanmu kepada Tuhan Yesus dan hari ini engkau akan menerima mujizatnya yang ajaib. Mazmur 16 ayat 8 berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah." Saatnya ibadah akan dimulai. Mari kita berdoa. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan, karena kami dapat beribadah untuk memuji dan menyembah Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhan, ini korban syukur kami kepadamu. Biarlah ini boleh menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh yang ambil bagian dalam pelayanan di ibadah ini. Berkat Tuhan berlimpah-limpah. Terpuji-puji namamu demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ditinggikan Engkau Tuhan selamanya. Yang siap memuji Tuhan berikan sorak-sorai. Haleluya. Besar dari yang kuharapkan, putih dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Mari sama-sama katakan.
Raja di atas segala raja. Yang percaya boleh bilang amin. Haleluya. Mari semua yang di rumah-rumah angkat tanganmu, tinggikan dia. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Katakan sorak, sorak dengan senang hati, Raja keagung. Kemana? Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja. Mari sekali lagi bersama-sama katakan. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja, Raja keagungan. Raja keagungan. Sekali lagi katakan Raja, Raja keagungan. Woo! Haleluya. We bless your name, Jesus. Haleluya. Sebab Engkau Bapa yang baik, Kau yang mengerti isi hati kami. Kami mencintai-Mu Tuhan, mengasihi-Mu dengan senang hati. Oh Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubatanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
hati kami tetap percaya hanya kepadamu. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Katakan ubahkan aku. Oh, jadi sekarang Tuhan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Amin. Kuasamu kuatkanku. Ini iman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai hidupku. Sampai akhir hidupku mau setia, mau setia hanya kepadamu. Hati kami percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Keluarga Indonesia katakan kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, mau setia sampai hidupku. Tepuk tangan yang termegah bagi Tuhan. Ini aku percaya
setiap pribadi katakan, kini aku percaya. Terima janji Tuhan, ada yang mustahil. Oh, bagimu kuasa-Mu, kuatkanku Tuhan, dasarku berharap. Kini aku berserah, ada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia. Kini aku percaya, tiada yang amin, 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 amin. Yesus, Yesus, dasarku berharap. Kini aku berserah, ada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau terus menyembah Engkau Allah yang hidup, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Yes, Lord. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Yes, Lord. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh sampai selamanya Tuhan, selamanya. Mari buka hatimu lebih lagi, Bapak Ibu Saudara. Sungguh besar setiamu, Kau selalu nyata dan hadir
sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan, segala pujian kemuliaan bagimu ku tinggikan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Katakan dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih Tuhan. Menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. We worship you. Mari lebih lagi sembah Tuhan. Kerinduan kami menggelar di dalam hadirat-Mu, bahwa kami hanyut di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang menguatkan, hadirat-Mu yang meneguh. Di hadirat-Mu kami dipulihkan. Terima kasih. Yang di rumah-rumah, bolehkah angkat kedua tanganmu, katakan, lebih dahsyat lagi dari hatimu yang terdalam, saudara. Mari angkat kedua tanganmu sebagai penyembahan kita yang terbaik. Oh, Rabbayasha. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Katakan dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Tuhan Yesus, Engkau ajaib. Kemuliaan bagi Tuhan lebih lagi. Oh, haleluya, haleluya. Sekarang berbicaralah bagi setiap kami, Tuhan.
Puji Tuhan, kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya saudara semua mengalami lawatan Allah yang dahsyat. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala, Pendeta Hengkiso, dan Ibu Gembala, Pendeta Silvaniso. Shalom jemaat Eklesia yang luar biasa, senang sekali kita kembali bertemu di dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Hari ini saya bersama-sama dengan Ibu Gembala, Ibu Silvani akan membagikan firman Tuhan kepada saudara-saudara yang kekasih. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu Silvani akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk lawatan-Mu pada hari ini. Kami percaya firman-Mu akan mengubahkan hidup kami. Firman-Mu akan memberikan kami kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dan persoalan yang ada di depan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kami berdua akan menyampaikan khotbah dengan tema penghalang mengalami mujizat. Saya percaya semua kita ingin mengalami mujizat. Tapi kadangkala yang terjadi adalah kita tidak mengalami mujizat. Kenapa sampai kita tidak mengalami mujizat? Bukan karena faktor Tuhan yang tidak berkuasa, tetapi lebih banyak karena faktor dari diri kita sendiri. Nah, hari ini kami akan membagikan kepada saudara-saudara apa saja faktor yang menghalangi kita sehingga kita tidak mengalami mujizat dalam hidup kita. Mari kita membuka satu ayat, Mazmur 86 ayat 10. Mazmur 86 ayat 10 berkata begini, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Alkitab berkata bahwa Tuhan itu besar melakukan keajaiban-keajaiban. Dan ketika Tuhan melakukan keajaiban, Dia sendiri saja melakukan. Artinya Tuhan tidak butuh penolong. Tuhan tidak butuh bantuan dalam melakukan mujizat. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang maha kuasa, yang luar biasa besar kekuasaannya. Tapi seringkali kita tidak mengalami mujizat karena lebih banyak bukan faktor Tuhan, tapi faktor dari diri kita sendiri. Nah, apakah faktor dari kita yang membuat kita tidak mengalami mujizat? Yang pertama adalah ketidakpercayaan. Saudara-saudara, coba kita baca ayatnya, Markus pasal 6 ayat 5 dan 6. Ia tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, di mana di Nazaret, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Saudara-saudaraku, ternyata di Nazaret itu adalah kota di mana Yesus dibesarkan. Dan di kota itu Yesus mempunyai banyak teman-teman. Dia banyak mengenal orang dan banyak orang mengenal dia. Keluarganya, saudara-saudaranya tinggal di kota itu. Yusuf, Maria, orang tuanya juga tinggal di kota itu. Kalau hari ini saudara pergi ke kota Nazaret, masih ada rumah peninggalan daripada Yusuf dan Maria. Nah, saudaraku, tapi ternyata di kota di mana Yesus dibesarkan, Alkitab berkata dia tidak bisa mengadakan mujizat satupun. Hanya beberapa orang yang dia sembuhkan. Tapi selebihnya dia tidak bisa mengadakan mujizat. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Ayat 6 tadi berkata, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Rupa-rupanya orang-orang di Nazaret ini mereka tidak percaya kepada Yesus. Dan ketidakpercayaan mereka ini membuat Yesus heran. Kenapa Yesus heran? Berarti ketidakpercayaan mereka ini bukan ketidakpercayaan biasa, tapi ketidakpercayaan yang luar biasa. Saya sebut ketidakpercayaan overdosis. Artinya diapain aja tidak bisa percaya. Sudah dikasih ini, kasih itu, sudah diperlihatkan ini, itu, tetap saja tidak percaya.
Ini namanya ketidakpercayaan overdosis. Saya berharap saudara-saudara jangan sampai seperti orang-orang di Nazaret yang memiliki ketidakpercayaan overdosis. Kalau ketidakpercayaan biasa, saudara-saudara, ya orang-orang seperti yang ini, itu kalau melihat sesuatu atau diberitahu sesuatu bisa berubah menjadi percaya. Tapi kalau orang sudah ketidakpercayaannya overdosis, maka orang ini akan sulit sekali untuk percaya, karena orang-orang seperti ini akan sulit sekali mengalami mujizat Tuhan. Saya berharap saudara-saudara jangan sampai memiliki ketidakpercayaan overdosis. Nah, kenapa? Karena faktor yang membuat kita bisa mengalami mujizat adalah percaya. Percaya saja, maka kau akan mengalami mujizat. Yesus berkata, saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi kalau kita percaya, beriman sama Tuhan, tidak ada yang mustahil yang bisa kita alami dalam hidup kita. Kalau saudara perhatikan beberapa kasus mujizat yang terjadi dalam Alkitab itu selalu dimulai karena percaya. Coba lihat, ada 4 orang membawa temannya yang lumpuh datang kepada Yesus, dan ketika mereka tiba di tempat di mana Yesus berada, berkerumun orang sehingga mereka tidak bisa menghampiri Yesus. Akhirnya mereka naik ke loteng rumah, lalu membuka atap rumah itu dan menurunkan orang lumpuh itu di depan Yesus. Nah, kenapa mereka sampai melakukan hal seperti itu? Sampai naik ke atas loteng rumah, lalu membuka atap, menurunkan orang lumpuh itu di depan Yesus. Karena mereka percaya Yesus sanggup menyembuhkan temannya. Coba lihat, ada seorang kepala rumah ibadat namanya Yairus datang kepada Yesus, mohon supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang sakit. Kenapa sampai kepala rumah ibadat ini datang kepada Yesus memohon dengan sangat? Karena dia percaya Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Lalu ada seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun yang rela untuk berdesak-desakan dengan banyak orang, tujuannya cuma satu, untuk menjamah jubah Yesus. Karena katanya kalau dia bisa menjamah jubah Yesus, dia pasti akan sembuh. Kenapa sampai perempuan ini bisa memiliki pemikiran seperti itu? Asal ku jamah jubahnya saja aku sembuh. Karena dia percaya. Jadi saudara lihat, ada banyak cerita-cerita mujizat dalam Alkitab dimulai karena percaya. Itulah sebabnya saudara harus percaya sama Tuhan. Jangan sampai tidak percaya kepada Tuhan. Nah, keras hati adalah tanda ketidakpercayaan overdosis. Orang itu kalau tidak percayanya overdosis, itu salah satu tandanya dia jadi keras hati. Ya, keras hati. Sehingga firman apa saja yang datang kepada dia, bukti apa saja yang diberikan kepada dia, tidak akan dia tanggapi. Kenapa? Hatinya sudah keras. Sakaria pasal 7 ayat 12, ini firman yang datang kepada orang Israel pada waktu itu, dikatakan demikian, mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantara para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Kalau kita ini keras hati, murka Tuhan akan datang kepada kita. Dan kalau kita keras hati, maka saudaraku, pengajaran apa saja dari firman Tuhan tidak akan kita terima. Dan ini yang terjadi pada orang Israel pada waktu itu. Itulah sebabnya saudaraku, hati yang keras itu perlu dibajak supaya jadi lembut. Sebab kalau hati kita lembut, maka kita pasti akan bisa menerima firman. Dan kalau kita menerima firman, iman muncul atau timbul daripada pendengaran, dan pendengaran itu akan firman Tuhan. Jadi kalau hati kita lembut, kita akan menerima firman, iman kita bertumbuh, percaya kita datang, dan mujizat akan terjadi. Haleluya, puji Tuhan. Nah, ketidakpercayaan overdosis juga membuat orang itu menjadi selalu bimbang, selalu bimbang. Jadi kalau kita lihat ya, ada orang yang dikit-dikit bimbang, dikit-dikit bimbang, dikit-dikit bimbang. Ya. Nah, sebenarnya orang ini tidak percayanya sudah overdosis.
Saya berharap saudara-saudara jangan seperti orang yang selalu bimbang, tapi jadi orang yang selalu yakin akan kuasa Tuhan. Kenapa kita tidak boleh bimbang, saudara? Yakobus 1 ayat 6-7 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang itu sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, orang yang bimbang, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi kalau saudara bimbang, saudara seperti gelombang laut, terombang-ambing. Ya, tidak tenang hidupmu, terombang-ambing. Dan kalau saudara bimbang, maka Alkitab berkata jangan harap saudara akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tidak pernah akan mengalami mujizat orang yang selalu bimbang. Dan orang yang selalu bimbang itu karena dia tidak percayanya overdosis. Saya berharap mulai hari ini saudara percaya sama Tuhan. Hilangkan semua keraguan, hilangkan semua kebimbangan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup mengadakan mujizat bagi saudara. Haleluya. Jadi penghalang pertama membuat kita tidak bisa mengalami mujizat adalah ketidakpercayaan kita. Sekarang penghalang yang kedua, Ibu Silvani akan menjelaskannya kepada kita. Penghalang yang kedua yang membuat kita tidak bisa mengalami mujizat di dalam hidup kita adalah kesombongan. Kita membaca dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ayat-ayat yang kita baca di sini adalah sebagian cerita dari Panglima Raja Naaman. Dia seorang yang sangat terpandang dan disayangi oleh tuannya Raja Aram. Namun sayang seribu sayang, dia menderita sakit kusta. Dari pelayannya seorang anak perempuan Israel yang pernah tertawan ketika mereka pergi ke Israel. Dan dari pelayan inilah dia menceritakan kepada istri Naaman bahwa ada seorang nabi di Israel yang mampu menyembuhkan penyakit tuannya. Dan akhirnya ketika mendengar hal itu, Naaman kemudian pergi ke Israel dan menemui nabi yang ada di Israel. Namun kita melihat ketika dia menjumpai Elisa dan berada di rumah Elisa, ternyata Nabi Elisa tidak keluar menjumpai dari Panglima Naaman ini. Yang disuruh keluar ternyata adalah suruhannya. Dan kemudian suruhannya itu berkata kepada Naaman untuk pergi mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Mendengar hal itu Naaman menjadi marah. Ya, dia merasa bahwa kenapa Nabi Elisa tidak menghargai dia, Nabi Elisa tidak keluar untuk mendapati dia, Nabi Elisa mendoakan dia, meletakkan tangannya atas penyakit kustanya dan penyakitnya itu sembuh. Tetapi ternyata yang disuruh adalah suruhannya. Ya, orang-orang sombong seperti ini seringkali ingin diperhatikan, seringkali ingin merasa dia adalah orang yang penting, ingin selalu dihargai. Dan ketika dia tidak mendapatkan penghargaan, dia tidak mendapatkan pelayanan VIP, dia merasa marah dan tersinggung. Harga dirinya menjadi, dia merasa harga dirinya itu tidak dihargai. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kemudian Nabi Elisa menyuruh orang ini untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Sebagai orang yang terpandang dan terhormat, Naaman juga merasa bahwa dia dihina dan dia tidak dihargai oleh Nabi Elisa. Naaman berkata, bukankah sungai-sungai Damsik jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih bagus daripada sungai-sungai di Israel? Ya, sungai Abana, sungai Parpar jauh lebih bagus dari sungai Yordan. Kenapa Nabi Elisa menyuruh saya mandi ke sana? Dan ini membuat dia menjadi panas hati, membuat dia menjadi geram. Namun untunglah pegawai dari Naaman kemudian menenteramkan hati Naaman dan berkata, Tuanku, ini kan suatu hal yang tidak sulit untuk Tuanku lakukan. Ya,
pergilah ke sungai Yordan dan lakukanlah seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Dan akhirnya Naaman kembali dan mandi di sungai Yordan, sehingga akhirnya dia mengalami kesembuhan. Seandainya Naaman tetap sombong dan tidak mau mandi di sungai Yordan, maka saya pastikan Naaman tidak akan mengalami kesembuhan. Naaman tidak akan mengalami mujizat. Jadi saudara yang kekasih, janganlah kita menjadi orang yang sombong. Orang yang sombong akan direndahkan oleh Tuhan. Yakobus 4 ayat 6 berkata bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi Allah mengasihani orang yang rendah hati, tetapi Allah menentang orang yang congkak. Allah mengikis kesombongan Naaman dengan menyuruh Naaman untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Kenapa 7 kali? Angka 7 di Alkitab seringkali berbicara tentang kesempurnaan. Ya, ternyata Tuhan ingin mengikis kesombongan Naaman, sehingga Naaman mengakui bahwa hanya Allah Israel satu-satunya yang sanggup menolong dan menyembuhkan Naaman. Kadang-kala Tuhan perlu memproses kehidupan kita, mengizinkan banyak hal-hal yang pahit terjadi dalam hidup kita. Ada orang-orang yang Tuhan izinkan untuk mempermalukan hidup kita. Ada satu peristiwa yang kita alami, yang sehingga peristiwa itu membuat kita menjadi malu. Sebenarnya hal tersebut diizinkan Tuhan untuk mengikis kesombongan kita, sehingga kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan kita menyadari bahwa hanya satu-satunya Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar bagi kita. Hanya satu-satunya Tuhan yang sanggup menolong dan menyembuhkan kita. Beberapa tahun yang lalu saya pernah mengalami sakit pada bagian lutut saya. Saya berusaha dengan kekuatan saya sebagai manusia, ya, pergi mencari dokter, dan saya sudah mendapatkan obat-obatan, saya sudah disuntik, ya, dan mengalami dan juga diterapi untuk mendapatkan kesembuhan. Tapi ketika terapi itu selesai, ketika obatnya habis, sakitnya berulang lagi. Nah, suatu hari ada teman saya berkata, kamu harus pergi ke satu dokter yang terkenal, kamu ke sana menjumpai dia, kamu pasti bisa disembuhkan. Dan saya pergi ke sana menemui dokter itu, dan dokter itu memeriksa dan menyuruh saya untuk meronsen bagian lutut saya yang sakit. Dan kemudian setelah dia melihat hasil ronsen, dia berkata bahwa lutut kamu ini sudah stadium 2. Baik, saya akan menyuntik lutut kamu, tapi harganya cukup mahal, ya. Kemudian saya berkata, Pak Dokter, kalau saya membayar dengan harga sekian, apakah lutut saya bisa sembuh? Dan dokter itu berkata, emangnya saya Tuhan yang bisa menyembuhkan kamu? Pada saat itu saudara-saudara, saya kaget mendengarkan perkataan itu. Dan saya kemudian merenungkan perkataan dari dokter itu. Iya, dia bukan Tuhan. Yang bisa menyembuhkan saya hanyalah Tuhan Yesus. Amen. Di situ saya pulang ke rumah, saya berkata pada suami dan berkata, Pak, mulai hari ini saya mau berdoa, saya mau berserah penuh kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup menyembuhkan saya. Dan hari itu saudara, saya menyerahkan seluruh hidup saya. Saya berkata, Tuhan, Engkau Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan saya. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan menyembuhkan saya. Sampai hari ini saya bisa jalan dengan lutut yang baik, lutut yang sembuh, lutut yang sempurna. Karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Terpujilah nama Tuhan. Luar biasa. Jadi Tuhan kadang-kala memproses kita untuk merendahkan hati kita. Dan ketika kita merendahkan hati, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, maka mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan. Jadi kita sudah mendengar ada faktor ketidakpercayaan, ada faktor kesombongan dari kita. Ini yang membuat kita tidak bisa mengalami mujizat Tuhan. Dan sekarang faktor yang ketiga, faktor yang terakhir adalah mencobai Tuhan. Dalam Markus pasal 8 ayat 11 sampai 12, ini adalah saat ketika orang-orang Farisi datang kepada Yesus ingin meminta tanda. Coba kita lihat peristiwa ini. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari Tuhan. Mereka minta mujizat dari Tuhan Yesus. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Sekali-kali tidak akan diberi tanda. Jadi Yesus menolak memberikan tanda mujizat
kepada orang-orang Farisi ini. Nah, kenapa sampai Yesus menolak memberikan tanda mujizat kepada mereka? Bukan karena Yesus sudah tidak punya kuasa, bukan. Tapi karena Yesus tahu orang-orang Farisi ini meminta tanda kepadanya tidak dengan hati tulus, tapi dengan hati bulus. Mereka datang meminta tanda untuk mencobai Yesus. Saudara-saudara, kalau kita ini mencobai Yesus, maka kita tidak pernah akan menerima mujizat dari Tuhan. Saudara masih ingat waktu Yesus selesai berpuasa di padang gurun 40 hari, lalu datanglah iblis untuk mencobai Yesus. Dan iblis meminta Yesus mengubah batu menjadi roti. Saya mau tanya sama saudara, apakah sulit bagi Tuhan untuk mengubah batu menjadi roti? Tidak sulit bagi Tuhan untuk melakukannya. Tapi hari itu Yesus tidak mengubah batu menjadi roti. Kenapa Yesus tidak mau mengubah batu menjadi roti? Karena Yesus tahu bahwa iblis meminta dia melakukan mujizat itu tidak tulus, tapi punya akal bulus, ingin mencobai Yesus. Makanya Yesus tidak mau melakukan mujizat. Jadi saudaraku, kalau saudara datang minta tanda, minta mujizat, tapi tujuanmu untuk mencoba Yesus, maka saudara tidak pernah akan menerima dan mengalami mujizat dari Tuhan. Itulah sebabnya setiap kali kita datang berdoa atau kita mendoakan orang supaya mujizat terjadi, kita perlu benar-benar mengintrospeksi dulu motivasi kita. Ini tujuannya apa sih? Apakah untuk memuliakan Tuhan atau untuk mencobai Tuhan? Nah, beberapa bentuk kita mencobai Tuhan. Misalnya saja beberapa bentuk itu adalah kita kadang-kala suka menantang Tuhan membuktikan kuasanya. Saya kasih contoh. Saudara, kita tahu bahwa virus corona itu sangat menular. Dan itulah sebabnya kenapa kita harus pakai masker, menjaga jarak, sering cuci tangan, meningkatkan imun tubuh. Karena dengan lakukan seperti itulah kita bisa melawan virus corona yang sangat menular itu. Nah, ada orang kadangkala berpikir gini, Tuhan kan maha kuasa, dia sanggup melindungi aku. Lalu kemudian dia berkata begini, baik, saya akan buktikan kuasa Tuhan. Saya akan datang kepada orang yang sudah terpapar corona. Saya akan memeluk dia tanpa masker. Dan setelah saya peluk dia, saya tidak cuci tangan. Saya langsung makan pakai tangan saya yang belum dicuci itu. Dan saya akan lihat apakah saya terkena corona atau tidak. Kira-kira menurut saudara, dia terkena corona enggak? Ya, Saya pastikan dia akan terkena corona. Loh, kan Tuhan sanggup menjaga dia, melindungi dia. Iya betul, Tuhan sanggup menjaga, melindungi dia. Tapi dia ini sudah mencobai Tuhan. Dia ingin membuktikan kuasa Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, kuasa Tuhan tidak perlu dibuktikan. Jadi saudara tidak usah menantang Tuhan untuk membuktikan kuasanya. Saudara sedang mencobai Tuhan kalau seperti itu. Dan pasti saudara akan mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidup saudara. Nah itulah sebabnya jangan kita mencobai Tuhan. Tuhan tidak perlu membuktikan kuasanya kepada saudara. Sama seperti Tuhan tidak perlu membuktikan kuasanya kepada iblis yang mencobai dia. Tuhan juga tidak perlu membuktikan dia Tuhan yang berkuasa dengan memberikan tanda kepada orang Farisi. Iya betul. Karena kita tahu semuanya, Tuhan itu maha kuasa. Tidak perlu ada pembuktian. Karena itu saudara, mari kita percaya saja kepada Tuhan. Nah, bentuk mencobai Tuhan yang lain adalah dengan mempertaruhkan iman kita. Berjudi dengan iman. Bagaimana sih orang yang berjudi dengan iman? Ya seringkali kita dengar gini, ada orang berkata, ya saya akan lihat kalau terjadi mujizat, saya akan percaya Tuhan. Tapi kalau tidak terjadi mujizat, saya tidak akan percaya Tuhan.
Kalau terjadi mujizat, saya sembuh, baru saya ikut Tuhan, saya ke gereja. Kalau saya tidak sembuh, saya tidak akan ke gereja, saya tidak akan ikut Tuhan. Kalau Tuhan tolong saya, baru saya melayani. Kalau Tuhan tidak tolong saya tidak akan melayani. Ini namanya orang-orang yang bertaruh dengan iman, bertaruh dalam saudaraku perjudian mujizat. Nah, saudara-saudaraku, jangan bertaruh seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah akan meladeni saudara-saudara. Saudara sedang mencobai Tuhan. Bukan karena saudara bertaruh seperti itu, lalu akhirnya, aduh kasihan ini orang. Akhirnya Tuhan bikin mujizat supaya saudara tidak meninggalkan Tuhan. Akhirnya Tuhan bikin mujizat supaya saudara melayani Tuhan. Akhirnya Tuhan bikin mujizat supaya saudara ke gereja. Oh, Tuhan tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Sekali lagi, Tuhan tidak perlu membuktikan kuasanya kepada saudara. Karena kita melayani Tuhan, kita ikut Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, bukan karena kita menang dalam perjudian iman, bukan. Tapi karena kita ini mengasihi Tuhan. Jadi saudara, jangan mencobai Tuhan. Setiap kali kita mencobai Tuhan, maka itulah faktor yang membuat kita tidak pernah akan mengalami mujizat dari Tuhan. Saya berharap supaya semua jemaat eklesia mengerti betul akan penghalang-penghalang mengalami mujizat. Dan mulai hari ini kita menghindarkan atau kita membuang semua penghalang-penghalang itu. Saya ulangi lagi, jadi penghalang kita mengalami mujizat, yang pertama adalah ketidakpercayaan kita. Bagaimana kita bisa menghilangkan penghalang ini? Belajarlah menjadi orang yang percaya. Amin. Percaya saja kepada Tuhan. Benar. Penghalang yang kedua adalah kesombongan. Bagaimana kita bisa menghilangkan penghalang ini? Jadilah orang yang rendah hati. Kalau hari ini saudara sedang diproses oleh Tuhan seperti Naaman, diproses Tuhan, disuruh mandi 7 kali di Sungai Yordan, ya ikutilah proses itu. Karena proses itu untuk merendahkan hatimu. Dan yang ketiga, saudaraku, mencobai Tuhan. Bagaimana kita menghilangkan penghalang ini? Jangan kita mencobai Tuhan. Mari kita belajar saudara-saudara untuk percaya saja kepada kuasanya. Kita percaya saja kepada semua tindakannya kepada kita, bahwa apapun yang Tuhan berikan kepada kita pasti yang terbaik untuk kita. Amin. Kiranya Tuhan tolong kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, oleh Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, oleh Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mungkin hari ini saudara membutuhkan mujizat, saudara membutuhkan kesembuhan, atau saudara membutuhkan pemulihan dalam hidupmu. Mari buka hatimu, taruh kedua tanganmu di dadamu, katakan, Tuhan, ini aku percaya pada mujizat. Oh Tuhan, ampuni aku kalau selama ini aku sombong, aku mau merendahkan hatiku. Oh Tuhan, ampuni aku kalau selama ini aku suka mencobai Engkau. Aku berdosa Tuhan, aku hari ini mau bertobat, tidak mencobai Engkau lagi. Mari taruh kedua tanganmu di dadamu, saya mau berdoa bagi Engkau. Tuhan, tolonglah jemaat-Mu yang menaruh kedua tangan mereka di dada mereka.
Tuhan menjamah setiap mereka, Dalam nama dimanapun Tuhan mereka Yesus. berada. Tuhan, adakanlah mujizat bagi mereka. Sembuhkanlah mereka dari sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin. semua sakit penyakit dalam tubuh mereka Dalam saya nama Tuhan hancurkan. Yesus. Dalam nama Haleluya. Yesus, Tuhan juga adakan pemulihan dalam hidup mereka. Pemulihan keluarga, Amin. pemulihan ekonomi Amin. terjadi Amin. dalam hidup mereka. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, biar kiranya mujizat terjadi dalam hidup mereka. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu kepada mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Saatnya kita akan memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara dapat memberi persembahan dengan cara mentransfer persembahan saudara. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu yang mengembalikan persepuluhan. Kiranya firman Tuhan di dalam Maleakhi 3 ayat 10, 11, dan 12 digenapi di dalam kehidupan umat-Mu. Tuhan memberkati usaha umat-Mu. Tuhan menghalau belalang pelahap di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan juga kiranya memberkati persembahan-persembahan kasih yang dibawa oleh umat-Mu. Baik untuk persembahan diakonia, persembahan pembangunan gereja, dan persembahan-persembahan yang lainnya. Hidup setiap umat-Mu kiranya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama-Mu demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya percaya kita semuanya sudah sangat diberkati oleh ibadah yang luar biasa pada hari ini. Dan ibadah kita pasti sudah berkenan kepada Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita baca visi gereja kita dan deklarasi keluarga eklesia. Mari kita baca visi gereja 2, 3. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Deklarasi keluarga eklesia. Saya percaya, 1. Keluarga saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. 2. Keluarga saya bertumbuh dewasa dalam iman dan memiliki karakter Kristus. 3. Keluarga saya mengalami pemulihan dan menjadi kesaksian untuk keluarga yang lain. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa kami untuk keluarga kami. Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus, penyertaan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Yesus sempurna seperti Bapakku, melayani Engkau, mengasihi gerejaku. Setiap keluargaku menjadi seperti-Mu. Eklesia adalah rumahku. Serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapakku, melayani Engkau, mengasihi gerejaku. Setiap keluarga
adalah rumahku. Eklesia, eklesia adalah rumahku. Oh, eklesia adalah rumah.